Ya baik, shalom teman-teman semua. Kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum mulai ibadah kita, kita angkat satu pujian kita yang berjudul Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, kita siapkan hati pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Haleluya Yesus. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Kami berdoa mengucap syukur Bapa karena pada satu sore hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan Bapa, sehingga kami boleh berkumpul di sini Bapa melalui via Zoom Bapa untuk ibadah pemuda Bapa. Kiranya Bapa Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir nanti Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati jaringan kami semua Bapa, dimanapun kami berada Bapa, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan benar-benar Bapa, supaya kami boleh mendapatkan rema, supaya Engkau boleh berbicara dalam hati pikiran kami dengan baik melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta nanti Bapa. Berdoa juga Bapa untuk teman-teman yang saat ini sedang mungkin masih berusaha untuk login dalam Zoom. Kiranya Bapa mereka boleh login dengan baik Bapa, tidak ada kendala yang mengganggu mereka Bapa. Kiranya kasih setia-Mu memberkati kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami di Bapa hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan votum dan salam. Tapi sebelum kita mendengarkan votum dan salam dari Ibu Pendeta, kita angkat satu lagi pujian kita dengan judul Doa Yabes.
Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, amin. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Tapi sebelum kita memulai dan mendengarkan firman, kita angkat satu lagi pujian kita siapkan hati kita mau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kita nyanyi dari lagu pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan membacakan firman Tuhan dan kebenaran tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa, karena pada saat ini kami boleh di sini Bapa mencari kebenaran tentang firman-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan membaca juga Bapa firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu Bapa boleh tumbuh berbuah lebat dalam hati pikiran kami Bapa. Juga kami boleh mendapatkan rema Bapa dari setiap apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta nantinya Bapa. Kiranya kasih setia-Mu boleh tercurah atas hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman yang di rumah boleh menyiapkan Alkitabnya, atau yang punya Alkitab di HP juga boleh. Firman Tuhan yang akan kita baca di sini terambil dari Lukas 10 ayat yang 38 sampai 42. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42 dengan perikop Maria dan Marta. Ya teman-teman yang di rumah boleh kita baca bersama-sama. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, aku peduli, saudaraku biarkan aku melayani orang tadi, suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh tumbuh berbuat lebat dalam hati pikiran kita, karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya, amin. Untuk pembacaan maksud saya untuk sharing firman Tuhan atau renungan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Memei. Dipersilahkan untuk Ibu. Baiklah, selamat sore semua. Shalom. Ada sukacita bagi kita sekalian. Baiklah, kembali melalui via Zoom pada hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa kita akan bersama-sama sharing akan firman Tuhan ini. Nanti jika ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaan boleh menghidupkan mikrofonnya. Oke. Rekan-rekan muda yang dikasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah baca, tadi kita sudah dengar bagian firman Tuhan mengenai dua orang saudara, Maria dan Marta, yang pada saat itu menerima Tuhan Yesus untuk hadir di rumah mereka. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di rumah mereka, tentunya mereka tidak diam begitu saja, gitu. Baik Maria maupun Marta. Mereka tentunya ingin memberikan yang terbaik. Sebut saja mereka ingin melayani Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam kehidupan kita, sebelum kita jauh masuk dalam firman Tuhan ini, manakah yang lebih kalian sukai? Manakah yang lebih kita cintai atau kita senangi lah kalau kita boleh pilih antara menjadi seorang tamu atau menjadi seorang pelayan, atau menjadi seorang yang dilayani atau menjadi seorang yang melayani. Ada yang ingin ambil bagian untuk berkata-kata, untuk berbicara, dipersilahkan. Manakah yang lebih dipilih? Yang dilayani, Bu. Mau dilayani, Mega? Oke, yang lain lagi. Lain Mega, apa sih bagian yang mau diambil? Mau melayani, Bu. Mau melayani. Oh ya, karena dia masuk melayani. Bukan pencitraan, Reksila. Bukan, Bu. Memang sejujurnya dilayani, Bu. Dilayani. By Andre. Andre mau dilayani. Sama, Bu, mau melayani, Bu. Alvin? Kenapa kamu tertawa, Alvin? Sama, Bu. Mau dah. Eca. Nah. Ada lagi? Mau Laura mau ngomong katanya, Bu. Oh ya, silakan. Mau dilayani atau dilayani? Ada yang mengatakan mau melayani, ada yang mengatakan mau dilayani. Masih ada lagi yang ingin menambahkan? Ada berapa lagi? Melayani, Bu. Siapa ini? Vino. Melayani. Oke, ada lagi? Dilayani, Bu. Dilayani. Kamu Pri, mau apaan Pri? Melayani, Bu. Melayani. Oke, terima kasih, cukup dulu ya. Siapa sih yang nggak pengen dilayani ya? Secara yang namanya dilayani itu pasti enak gitu. Kita datang misalnya saja nih, kita datang berkunjung, kita taunya di situ kalau kita disuruh bermalam, kita bermalam aja, terus kita bangun, kita sudah disajikan makanan dan minuman, kita mandi, aktivitas kita enak gitu. Tapi kalau kita yang jadi posisi yang melayani ini loh yang berat kadang ya. Dan orang jarang mau jadi yang melayani. Karena kalau melayani itu harus yang terbaik gitu. Harus yang bikin orang berkesan. Kita bangun pagi-pagi di rumah harus menyediakan ini dan itu, memberikan persiapan ini dan itu, agak berat begitu. Sekarang nih ya, antara beberapa pertemanan aja.
Di antara beberapa pertemanan yang paling sering dimintai tolong. Misalnya nih antara Noel sama si Andy. Yang paling sering ibu mintain tolong yang mana ya rasanya ya? Yang merasa paling sering dimintain tolong sama ibu? Keduanya, Bu. Sama Andy. Ya, Bu. Keduanya, Bu. Keduanya. Apa? Saling membutuhkan, Bu. Kalau lagi perlu. Oke, Noel, Bu, Noel. sekarang pertanyaannya Ibu, antara Noel sama Andy dulu ya. Antara Noel sama Andy ketika Ibu minta begitu tolong, rasanya gimana? Kalau ibu yang minta tolong lah, Bu. Bahagia, Bu. Berarti saya dikasih kepercayaan oleh ibu. Kan dikasih kepercayaan sama ibu. Ya. Terus bahagia, Bu, pokoknya. Jadi ada kerjaan, nggak yang diam aja di rumah. Muslihah. Kasih kalau Noel gimana Noel? Noel paling sering disuruh-suruh di PPH, nggak cuma sama ibu, tapi juga sama tante-tante yang lain. Kalau aku, karena itu selain melayani karena kewajiban juga, terus aku melayaninya dengan sukacita tanpa paksaan. Oke, terima kasih. Lalu kemudian nih ya, di antara ini teman-teman yang ada di sini, siapa sih yang paling sering dimintai tolong atau disuruh lah dengan kata tanda kutipnya oleh si Noel? Oleh si Noel sebagai ketua atau dimintai tolong oleh si Andy sebagai Saya, Bu. Apa? Direksi ya? Ya, Bu. Yang paling sering minta tolong ke Andy. Andy sering nyuruh saya. Oh, Andy sering suruh si Reksi. Ya. Keberatan kah kamu Reksi? Tidak, Bu, dengan senang hati saya melaksanakannya. Ada lagi? Makasih sih. Atau si cewek-cewek nih yang paling sering ini? Dita. Misalnya atau Mega disuruh atau siapa gitu disuruh sering-sering begitu. Onya, Bu, Onya. Onya sering Onya kamu bikin ini. Gitu. Ya, Bu, Onya, Bu. Apa Bikin rasanya Onya? pamflet, Bu. Bikin pamflet. Ya, terus apa rasanya Onya? Keberatan Gak tahu, tidak? Bu. Enggak, senang ya gitu. Oli suka ngedit juga. Bohong. Benaran. Siapa yang ngomporin itu? Oke. Mari kita lihat antara dua orang. Oh, ini kita situasi di rumah dulu ya. Yang di rumah adik berkakak yang ibu kenal lah kira-kira yang ada kakak beradik atau satu kos bersama yang paling sering disuruh-suruh sama orang tuanya di rumah. Apa? Saya, Bu. Aku yang menyuruhnya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Kalau saya tukang suruhnya, Bu. Sering nyuruh, Bu. Vino kah? Ya, Vino, Bu. Sering nyuruh. Nyuruh si Ya, Nanda, sering. anu kah? Suruh si Nanda. Iya. Tapi Nanda nih nggak ada nih ya. Kita Nggak belum ada. tahu suaranya. Suka tidak dia? Terpaksa atau tidak? Terus siapa lagi satu rumah? Saya, Bu. Ya, siapa nih? Alvin, Bu, sering nyuruh. Nyuruh siapa? Nyuruh adek. Adiknya ngomel nggak, Pin? Apa, Bu? Adiknya ngomel nggak? Disuruh-suruh? Selalu, Bu. Terus andainya nih, posisinya nih, yang tadi yang tukang nyuruh, sekarang posisinya disuruh-suruh sama orang tuanya, rasanya gimana? Kalau yang disuruh nggak merepotkan, senang ya, Bu. Disuruh merepotkan? Kalau misal, Berarti kamu suka direpotkan? iya, Bu. Sangat senang saya direpotkan, Bu. Ada lagi? Ada nggak yang bete kalau disuruh-suruh gitu? Aku, Bu, sering sekali disuruh-suruh kalau ada kakak aku di rumah. Kesal lah Nomi, anu si Mega nih. Aku biasanya, tapi biasanya Pang. Yang namanya anak bontot, adik kan selalu disuruh-suruh.
Oke, jadi begini, situasinya kalau ada tamu di rumah, orang tua tentunya juga mengimbau kepada anak-anaknya untuk bersama-sama melayani tamu gitu ya. Kalau Maria dan Marta mereka tidak ada orang tua pada waktu itu, tetapi mereka harus melayani tamu karena yang datang itu adalah Tuhan Yesus yang dengan kata lain disebut sebagai sahabat mereka. Gitu. Mereka memberikan yang terbaik sesuai dengan keahliannya. Nah, Marta keahliannya di dapur, lalu dia segera mengerjakan pekerjaan dapur dengan harapan dapat menyajikan apa yang enak yang dapat memuaskan Tuhan Yesus ketika bertamu pada waktu itu. Maria mungkin satu sisi dia juga adalah seorang adik posisinya, satu sisi dia juga mungkin juga menjadi orang yang senang sekali bercerita, senang untuk mendengarkan cerita. Karena dia merasa tamunya pada waktu itu harus ditemani, dia lebih memilih untuk menemani tamunya. Dia mendengarkan tamunya untuk berbicara pada waktu itu. Sebenarnya kalau kita boleh jujur, kalau tamu datang ke rumah, kalian mampu mendengar ceritanya paling lama berapa lama sih gitu? Kalau tamu datang ke rumah, paling lama bertahan mendengarkan tamu itu berbicara berapa lama? Mungkin ada yang hanya 15 menit karena topiknya tidak menarik. Ya Bu, tergantung tamunya Bu. Kalau cewek kayaknya lama Bu. Kalau cewek tamunya lama gitu. Bu. Ya, kalau cowok apalagi teman kadang alasan mau mandi atau mau keluar Bu. Padahal nggak mau ngobrol Bu, biasa Bu. Astaga. Oh begitu ya. Jadi begini ya. Kalau temannya cewek tahan gitu ya lama. Kalau temannya cowok banyak alasan. 2 jam pun dilawan Bu ngobrolnya Bu. Oh, kalau topiknya enak gitu ya, nyambung bisa lama. Terus kalau misalnya topiknya itu aja dan tidak menarik, mungkin akan bikin bete begitu. Sebenarnya mendengar itu tidak selalu menyenangkan, tetapi sebagai seseorang yang harus memberikan diri di dalam posisi Maria, dia harus mendengarkan dengan baik Tuhan Yesus begitu. Dan dia dapat bertahan dengan lama untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus itu. Kalau kita di sekolah aja belajar itu sekian menit harus break begitu ya. Kita dengar khotbah pendeta aja 15 menit udah bete gitu. Apalagi ini berbincang-bincang lama tentang agama, tentang Tuhan begitu. Jadi mungkin saja dia lelah, tetapi dia memberikan dirinya dengan baik bagi Tuhan. Apa yang terjadi dengan Marta? Bekerja di dapur itu tidak mudah. Tetapi kita boleh mencontohkan, kalau saya mau dekat, yang dekat juga dengan anak-anak muda ini, Mamah Noel. Apa yang dilakukan Mamah Noel kalau kalian ada di angkringan? Yang paling sibuk nyediain makanan kalau kita di angkringan siapa? Mamah Noel. Baru datang sudah ada teh. Baru datang duduk ada makanan, mau mie, mau apa. Mina, semua kan? Kalian teriak, Mina mau ini, Mina mau itu. Apakah kalau dipikir-pikir Mamah Noel tidak capek? Saya pikir dia capek begitu. Apakah pernah Mamah Noel mengatakan, heka kia aku tuh mahagak ketun, setiap dumah ke itu menampak bari panginan ketun? Pernahkah terdengar seperti itu? Nggak pernah Bu. Nggak pernah ya? Reksi Karena Bu apa? mungkin Bu. Karena Mamah Noel. Hah? Karena? Reksi biasa ngeluh Bu. Siapa yang ngeluh? Reksi Bu, Reksi. Astaga Reksi Kenapa Reksi mengeluh? Nggak ada Bu, saya cuma dipaksa aja Bu. Jadi seperti itu ya. Kadang saya suka melihat dari kalian yang kalau melihat ada di dapur angkringan, di dapur itu banyak piring, kalian dengan sukacita untuk mengerjakannya. Saya juga sangat menghargai itu. Dan hari ini kalau kita melihat dari apa yang dilakukan Marta mengatakan dirinya lelah begitu ya. Dia capek. Kok Tuhan biarin aja gitu. Kok Tuhan cuek aja. Dia nggak suruh si Maria untuk bantu-bantu di belakang. Sehingga Tuhan mengatakan tadi, Marta, kamu begitu menyibukkan diri kamu.
dengan hal ini, kamu dengan perkara-perkara dunia ini, tetapi Maria memilih apa yang tepat baginya. Jadi sebenarnya dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa pekerjaan apapun itu adalah pelayanan, mau apapun dia. Mau menjadi pendeta seperti saya, itu adalah melayani. Mau dia seperti Mamah Noel di angkringan, itu melayani. Mau seperti Noel, seperti Andy, seperti Mega, semua kalian yang kalian lakukan pada hari ini adalah pelayanan. Dan tidak ada satupun dari pekerjaan itu yang sebenarnya tidak melelahkan. Kalau boleh jujur, angkat kursi saja capek, begitu ya. Angkat kursi capek, antar surat itu capek, bikin minum itu capek, cuci piring itu capek. Semua capek, begitu. Mengapa itu menjadi capek? Karena memang menguras tenaga. Tapi ada banyak orang tadi tidak terkecuali Mamah Noel tidak pernah mengeluh. Mengapa demikian? Karena dia melakukan itu dengan sukacita. Karena dia menganggap kita-kita ini adalah bagian dari anak-anaknya juga. Pemuda-pemuda ini anak-anaknya juga, gitu. Sebagai bagian dari kehidupan keluarganya yang boleh ia layani dengan sukacita. Jadi dalam kehidupan ini ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan tulus, kita melakukan pekerjaan itu dengan kasih, kita melakukannya tanpa ngomel-ngomel, tanpa ada motif-motif di belakangnya, misalnya aku nih mau rajin nih di depan di depan Tante Mama Noel nih supaya aku bisa dekatin si Cika misalnya, atau biar nanti si Kanuel suka sama aku, begitu kan? Itu namanya karena ada sesuatu. Tetapi kalau mengerjakan sesuatu dengan biasa-biasa aja, tulus karena mau menolong, ya beda dong, gitu ya. Sesuatu yang menginginkan hal lain di depannya dengan sesuatu yang dilakukan dengan tulus, hasilnya berbeda, begitu. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, lalu kita kemudian tidak melakukan hal itu. Tetapi kalau kita melakukan yang tulus, apapun yang di depan itu, kita nikmati aja. Tetapi satu hal yang perlu diketahui adalah pekerjaan yang tulus itu tidak pernah menghasilkan hal yang sia-sia. Pekerjaan yang disertai dengan kasih tidak akan pernah hilang. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Setiap orang akan melihat apa yang kita lakukan. Ketika kita penuh dengan kasih, ketika kita menghargai, ketika kita menyayangi, dan melihat pelayanan itu bukan sebagai sebuah paksaan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Memberikan yang terbaik dengan ketulusan tanpa pernah menimbang apa yang akan saya peroleh setelah ini, atau tidak pernah membanding-bandingkan dengan si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Karena sungguh sebenarnya pelayanan itu dimulai dari hati. Jadi hati yang bersedia, hati yang tulus, hati yang didasari dengan kasih. Sebagaimana kita boleh melayani Tuhan, demikian kita boleh melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga dengan demikian pelayanan penuh kasih itu akan bermakna dan berbuah dengan lebat di dalam kehidupan kita. Mari mencontoh, tidak usah jauh-jauh. Contohi yang dekat saja. Contohilah Mamah Noel. Contohilah Kak Endi. Contohilah Kak Noel. Contohilah teman-teman pemusik. Contohilah teman-teman yang selalu setia pada saat ini ke sana kemari melayani dengan cara-cara sederhana, dengan memotivasi teman-teman. Jadi saya rasa pelayanan seperti itu juga akan membuat kita semakin termotivasi memberikan yang lebih dan lebih lagi. Jangan tersinggung yang namanya tidak Ibu sebut ya, karena Ibu percaya kalian semua di tempat ini adalah orang-orang yang bersedia untuk melayani. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena setiap kali diminta pertolongan, kalian bersedia untuk memberikan diri. Dan jangan pernah berhenti. Jangan melakukan hanya karena menginginkan sesuatu ke depan. Tetapi lakukanlah karena kita ingin memuliakan Tuhan di dalam pelayanan itu. Sehingga apa yang kita mau berikan bagi Tuhan berarti yang terbaik yang boleh kita berikan untuk Tuhan. Selamat melayani dengan kasih, bukan dengan kecemburuan, bukan dengan rasa jengkel, bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan ketulusan kasih kepada Tuhan satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Baik, terima kasih untuk Ibu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita ambil menjadi rema dalam hidup dan kehidupan kita. Saya jadi teringat satu nas ya, tapi nggak tahu di kitab apa gitu ya. Kita itu kalau misalnya mau melakukan pekerjaan jangan lihat manusianya. Jadi kita melakukannya itu benar-benar untuk Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan Tuhan gitu. Terima kasih untuk Ibu Pendeta. Sebentar lagi kita akan berdoa syafaat. Untuk teman-teman yang sudah ditugaskan boleh bersiap-siap. Ada. Oh ya. Iya, di sini ada 10 pokok doa. Yang pertama itu untuk bangsa dan negara oleh Joanna. Yang kedua, gereja-gereja di Indonesia oleh Excel. Yang ketiga, para penginjil pendeta vikaris oleh Jessica. Yang keempat, persekutuan kategorial SPP, SPR oleh Kanuel. Yang kelima, orang tua oleh Dita. Yang keenam, pendidikan oleh Onya. Yang ketujuh, yatim piatu, janda duda, orang-orang terlantar oleh Kak Ijul. Yang kedelapan, yang cari pekerjaan dan pasangan oleh Kasinta. Yang kesembilan, yang berulang tahun oleh Mirna. Dan doa penutup yang merangkum doa juga termasuk doa Bapa kami oleh Naomi. Untuk teman-teman yang bertugas dipersilahkan. Udah unmute. Untuk Joanna dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan pada hari ini, sehingga kami dapat beribadah kepadamu. Ya Bapa, sekarang kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami, terutama Bapak Presiden Joko Widodo, menteri, pemimpin, dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang berupaya untuk memulihkan bangsa kami. Kami berdoa bagi bangsa kami, hindari dari mara bahaya dan penderitaan virus corona. Kami percaya bahwa bangsa kami tidak akan runtuh dengan situasi sulit yang kami alami pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Hari-hari ini kami menyadari melalui kesulitan ini, kami percaya Indonesia akan berdiri menjadi satu bangsa yang lebih kuat. Hari-hari ini kami menyadari kesetiaan dan kami Engkau uji agar dalam mulut kami tetap melantunkan pujian dan syukur bagi Engkau. Bagi kami, Engkau adalah penyembuh yang selalu bersama-sama kami. Engkaulah Immanuel, Allah bersama kami yang tidak meninggalkan kami, yang tetap bersama-sama dengan kami, warga negara Indonesia. Kita mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang hidup, karena berkat kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami dan Kau menghendaki kami untuk beribadah bersamamu yang dilakukan secara online ini. Kami mendoakan gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan, bahkan di seluruh dunia. Kiranya rema-rema dan firman yang Kau bukakan dapat dengan menguatkan kami sekalian ya Tuhan, supaya kami semakin dikuatkan dalam keadaan saat ini. Kiranya gereja-Mu juga menjadi satu hati sebagai pernyataan tubuh-Mu ya Tuhan, agar jangan kami menjadi terpecah-pecah, sehingga kami memisahkan tubuh-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga mohon melalui gereja-Mu agar kami dapat mendapat tema baru dan kami mengalami gradasi iman dan bukan mengalami degradasi iman. Biarlah menjadi keadaan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menguatkan iman kami dan membuat kami semakin baik. Inilah yang kami minta Bapa, kiranya Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Engkau senantiasa membukakan rema-rema baru dalam firman-Mu, supaya kami hidup di dalam jalan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Allah, haleluya.
Ya Bapak yang baik, di sini kami juga berdoa Bapak untuk para penginjil, pendeta, vikaris, guru sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati mereka Bapak, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan agar kebenaran firman-Mu bisa diberitakan hingga ke ujung dunia ya Bapak. Ya Bapak, meski kami tidak beribadah di gereja-Mu, tapi kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dari rumah kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan Bapa, sehingga mereka bisa melayani meski melalui online ya Bapak. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami juga berdoa untuk kategorial kami, terutama seksi pelayanan remaja dan pemuda yang ada di seluruh Kalimantan Tengah, terkhususnya Tuhan di Kota Palangkaraya. Kiranya Tuhan, persekutuan kami ini tetap menjadi persekutuan yang selalu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, meski dengan berbagai cara kami untuk dapat berkumpul beribadah bersama Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan ini adalah sesuai turut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk SPP, SPR kami, agar setiap program kerja yang akan kami laksanakan setelah pandemi ini selesai Tuhan, dapat kami lancarkan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Dipersilahkan untuk Dita. Tes. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, di sini kami ingin berdoa juga untuk orang tua kami ya Tuhan yang sudah merawat kami dari awal kami lahir sampai dengan sekarang ini ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, iman, dan kekuatan untuk merawat kami ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, selalu dengan lingkup-Mu, selalu dengan setiap langkah mereka, pekerjaan mereka selalu dipimpin oleh Engkau. Berikan mereka segalanya yang terbaik ya Tuhan untuk kami juga, dan kami dapat membalasnya, merawat mereka di masa tua nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk kami semua yang sedang menempuh pendidikan di tengah pandemi wabah COVID yang terjadi sekarang ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami semua kemampuan, ketekunan, kecerdasan, hikmat dalam mengikuti program pemerintah, yaitu belajar di rumah atau pembelajaran secara online. Dan kami juga ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, kiranya diberi kelancaran dan keberhasilan. Inilah seru doa kami Tuhan Yesus, haleluya. Kami pun berdoa, ya Bapa, bagi yatim piatu, janda, duda, dan orang-orang terlantar, dimanapun dan kapanpun mereka berada ya Bapa. Biarlah mereka selalu mendapatkan perlindungan dan limpah kasih yang berasal daripada-Mu. Hibur mereka dan selalu sertai mereka ya Bapa. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Janganlah Engkau biarkan mereka merasa sepi ya Bapa. Bapa boleh jadi istri, suami, orang tua, dan sumber berkat bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Ya Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Sekarang kami ingin berdoa untuk kami yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan kiranya perlengkapi kami dengan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang sesuai bagi kami tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai tiap langkah kami dan membukakan pintu peluang bagi kami dalam usaha mencari pekerjaan. Tuhan,
Selain itu, kami juga ingin berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan pertemukan kami dengan pasangan yang sepadan dan seturut rencana-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk dapat memilih pasangan yang terbaik bagi kami, yang dapat saling tolong-menolong dalam pengenalan akan Engkau. Namun Tuhan, melebihi itu semua, kiranya Engkau bantu kami untuk dapat mempersiapkan dan memantaskan diri kami terlebih dahulu sebelum Tuhan mempertemukan kami dengan pasangan hidup kami. Terima kasih Tuhan karena telah mendengarkan doa ini. Haleluya. Tuhan Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan, serta harapan dan cita-cita mereka Tuhan tuntun selalu. Semoga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan dari sebelumnya. Kiranya Tuhan selalu berkati kehidupan mereka, tuntun setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Bapa yang terkasih, Tuhan, banyak yang sudah kami minta di hadapan-Mu, banyak yang kami doakan. Kiranya Tuhan, Kau selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami, menyertai harapan-harapan kami Tuhan, dan selalu menyertai langkah-langkah hidup yang akan kami ambil ke depannya. Dan Tuhan, kiranya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, semuanya seturut dan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kiranya dengarlah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan menerima berkat dari Ibu Pendeta, tapi sebelumnya kita angkat satu lagi pujian kita dengan judul Berita Selamat Yaridumah.
kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik. Ibadah kita selesai. Oke. Shalom. Shalom, shalom. I'm back. Oke. Shalom. Salam. Silakan ngobrol dulu, Feby. Hah, Feby malu kan? Halo. Oke, shalom. Hai, shalom semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngobrol terus. Makasih buat LP, buat Kak Verina yang udah join. Terima kasih teman-teman. Buat teman-teman. Hari ini kita ada berapa, Wel? 31 orang, puji Tuhan. Ya. Guys, maafkan aku tadi hang up, guys. Kenapa kamu hang up, Mega? Aku udah ngantar mama aku di luar, jadi aku hang up. Oh, pantas saja putus-putus. Oh ya, aku mengucapkan terima kasih lagi kembali kepada Ibu Pendeta Meme. Iya, buat Ibu Pendeta makasih. Sudah kasih renungan buat kita. Terus aku terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertugas, doa, baca Alkitab, liturgus dan pemain musik dan song leader kita. Song leader kita minggu ini berbeda. Ya, dari gereja Bethlehem. Eci. Terima kasih Eci. Makasih Eci. Ya. Hai Eci. Ya, makasih sudah mau bertugas bergabung. Hai Eci. Minggu depan. Salam dari Andre Eci. Oh iya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang terima kasih juga buat teman PPT ku yang imut dong. Ya. Iya, makasih Naomi, Kiowa. Ya, makasih PPT-nya, Arigato. fotonya, dan terima kasih juga yang sudah bergabung. Makasih teman-teman Ya. semua. Besok kalian dapat tugas juga minggu depan. Temanya cantik. Hah? Siapa itu? Siapa? Apa tadi? Temanya cantik. Oh, temanya cantik. Oh, makasih. Oh iya, ya itu kode. Tema kita minggu ini dari Reksi, dia ngontek saya. Wah. Makasih buat teman kita Reksi. Makasih Reksi temanya, sangat memberkati. Musiknya cantik, musiknya. Iya, Ya, makasih juga soalnya musiknya. Aduh, makasih. Sangat memberkati juga. Ingat pesan Tahunnya ibu manis. tadi. Ayo, khotbah ibu tadi, renungan ibu tadi Candy. apa? Ayo, apa? Andy sering-sering dia nyuruh aku lah. Kenapa gitu? Bohong semua aja mereka tuh, Bu. Jangan percaya kata mereka, Bu. Apalagi Andy itu, Bu. Kenapa begitu? Oke, ada yang mau disampaikan? Hah, kita kedatangan Laura lagi. Halo, Laura Alfionita. Halo Laura. Halo Laura. Ada Julia. Hai Julia. Julia, teman Halo, Onya Ijul. dan teman kita semua. Hai Ijul. Hai Ijul. Makasih ya. Ada Roland. Wah, teman saya nih. Rich Hai Brian. Kak Roland. Ada Bram. Hai Kak Bram. Oke. Makasih juga buat yang lain. Ya, makasih juga buat teman-teman yang lain. Ya. Ya, ini siapa ya? Yang mau ngomong silahkan. Ada yang mau tanya-tanya, ada yang temu kangen silahkan. Salam. Reksi, gimana kabar Mang Katip?
Mengkatip aman kak. Mengkatip merah. Apa kabar yang di Palangka? Yang di Pelangka kabar aman. Habis hujan tadi. Hujan derai air mata. SPP ada yang mau pesan kodok kah supaya dicarikan? Boleh. Aku sih. Sekarang Reksi jualan kodok di Makatip, bisa dikirim ke Palangkaraya, silakan. Bisa order sama pencari yang satu ini yang handal. Joanna, makasih sudah. Halo Kasih Kak Sinta. Sinta. Halo Sinta. Ya, Sinta mau keluar karena makasih. Ya, makasih. selamat ulang tahun buat Sinta. Halo. HBD Kak Sinta. Yang ulang tahun hari ini juga selamat ulang tahun. Juga yang hari ini. Siapapun yang ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun juga buat Joken. Selamat ulang tahun Joken. God bless you. Selamat ulang tahun Joken. Bede Joken. Birthday Kak. Tahun pernikahan yang kedua. Bentar kak. Ada. Joanna besok bawa teman-teman dari SPR ya. Mana nih temannya Pebi tadi? Iya kak. Kak Verina mana? Udah ada satu Kak. Siapa? Cia ya? Elpi. Hai Elpi. Hai Elpi, salam dong Kak. Ini namanya Kak Andy Pi. Masuk dua. Elpi buka dong videonya Elpi. Elpi buka Pi. Elpi aku rindu kamu Elpi. Kak Verina buka. Halo Elpi. Say hi dulu sama Elpi nih yang baru gabung. Halo. Halo semua. Halo aku. Halo. Di sini ya aku ada. Aku di situ karena aku lebih. Kak satu lagi dong teman Siapa? aku Kak Verina. Mana dia? Mana orangnya mana? Kak Ver buka dong audio. Videonya. Kak Ver. Mana sih? Anaknya Sor. Enggak ada ya? Nggak ada, kayaknya sudah keluar deh. Oh, sudah keluar deh. Gak apa. Kayaknya udah keluar. Ayo, ada yang dibicarakan lagi atau nggak ada ini? Ada yang mau bertugas kah minggu depan? Kalau Apa Pri? Pri exit Reksi. Apa petugas? Tugas apa? Reksi lokasi ke Palangka. Reksi jadi liturgus. Oke, yang buat teman-teman yang pengen keluar silahkan, yang pengen yang keluar dari Zoom meetingnya silahkan, yang masih yang mau masih ada melanjutkan aktivitas. silahkan. Ya. Yang mau ke angkringan silahkan. Apa kata Ibu? Nggak dengar Bu? Ibu nggak dengar Bu. OTW. Tanya kah? Tes. Ya Bu. Kita tuh gitu kan. Apa kata Ibu? Jangan diusir. Oh jangan diusir. Oh jangan diusir. Ayo nggak diusir. Candy itu musir terus bu. Iya memang ya Kak Andy gitu. Reksi room tour. Room tour rumah Andre. Sorry. Storing sih. Siapa yang mau jadi liturgus minggu depan? Ayo silakan. Epri. Apa segala kaku? Epri operator. Gak ada yang main musiknya nanti. Anjay. Nggak ada yang main musik. Yoga catur kata Alvin. Yang di sebelahku nih Jak. Hah? Yoga bercatur kata Alvin. Firna ajar. Mirna mau kekosongan lagi. Dita ajar. Dita sudah minggu Iya Dita kemarin. jadi liturgus. Dita Sudah sama Bu. Axel belum Axel. Hah? Oh, ya Excel berarti pesannya. Excel gimana Excel? Fix. Ntar dulu. Aku nanya Axel boleh keluar rumah kan? Mana? Kayaknya Oh, ada. kalau minggu depan kurang bisa sih kak. Oh iya. Karena ada yang harus dikerjain soalnya beberapa minggu ke depan. Mantap. Alah jangan bohong Excel. Ya, nggak apa-apa. Kalau Siapa untuk yang ibadah sih ngompor bisa, ini? cuman kalau
untuk ikut apa namanya keluar nggak bisa karena waktunya lebih kan kak. Apa kabar guys? Kekurangan waktu aku. Oke, nggak apa-apa. Kita cari yang lain. Nggak apa-apa. Sering datang. Next time mungkin kak. Oke. Yoga bisa katanya kak. Iya, yoga. Oke, yoga. Yoga. Aku main musik. Enggak. Aku main musik. Enggak, itu main main. musik. Aku jangan semuanya main musik biar yoga aja. Iya, yoga Main musik kayak Bang Katip lah. Aku main musik dah. Besok bertugas dari Bang Katip. Apa? Mengkatip nah. Ya, yang bertugas dari Bang Katip lah. Reksi ya. Putih banget. Johanna aja, Johanna. Alvin. Nah, Pin. Alvin. Oke. Dilpin. Ya, oke. Jadi minggu depan kita sudah dapat satu liturgus teman kita Alvin. Oke. Alvin. Jadi oke, sip. Jadi minggu depan tinggal yang cari ini penyanyinya. Doa makan, kenapa makan dahulu? Iya. Pokoknya SBP Maktif tidak akan ketinggalan tuh ini. Mantap. Jadi yang saya cari buat Jumat depan penyanyinya cowok kalau bisa. Terus pembaca Alkitabnya sudah ada. Sisanya doa yang belum. Liturgus sudah ada Alvin. Oke. Halo Biel gak pakai baju. Hai Biel. Malu. Jadi malu. Oke, Ibu lab duluan ya. Ya Bu. Makasih. Thank you. God bless Makasih. you, Ibu. Bye bye. Makasih Bu. Ya. Bye. Ya, kita izin ya. Izin live teman-teman. Angkringan, Bye. angkringan, Dadah guys. angkringan. Oke guys, OTW Ya. angkringan. Ya, bye bye. Bye bye. I love you. Alvin minggu depan liturgus. Thank you. Sampai bertemu.